Selamat malam Bunda dan juga teman-teman semuanya. Sesudah kita bikin lopako, kali ini kita mau bikin paksiko dan juga linko ya. Yang teksturnya itu seperti ini ya. Nah, dia itu lembut sekali ya. Wangi dari gula merah dan juga kelapanya itu nikmat sekali ya. Kita tes rasanya ya. Linkonya itu, nah teksturnya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Perlu dicoba ya. Kemudian kita tes yang paksikonya ya. Dia lebih lentur ya. Benar-benar nikmat ya. Bila suka manis boleh ditambahin ya. Sanin Failo, Sandik Inhong, Ngong Sifa Choi. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Untuk membuat linko, siapkan tempat yang agak besar, kemudian saringan, kemudian kita masukkan tepung ketan ya. Kayak ya, supaya tidak ada adonan yang bergerindil ya. Setelah itu kita tambahkan juga wet start ya. Wet start atau tepung, kemudian corn flour. Kita ayak juga ya. Supaya tidak ada adonan yang bergerindil ya. Nah, seperti ini. Campur ketiga tepung ini hingga tercampur rata. Kemudian sisihkan. Kemudian dalam panci kita siapkan gula merah ya. Kalau ada, gunakan gula merah yang lebih hitam pekat seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan air. Gunakan garam setengah sendok teh ya. Kemudian kita tambahkan coconut milk. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita panaskan hingga gula merahnya larut ya. Setelah gula merah larut, kemudian kita biarkan di suhu ruang hingga cairan gula ini hangat-hangat kuku ya. Setelah air gula dingin, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit ya, bertahap. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata ya. Masukkan lagi. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, kemudian terakhir kita masukkan vegetable oil ya. Kemudian kita aduk rata lagi ya. Setelah itu biarkan kurang lebih setengah jam di suhu ruang supaya tepungnya merasuk dengan air gulanya ya. Nah, seperti ini ya. Kita biarkan dulu ya. Sambil menunggu adonan linko, kemudian di sini kita akan membuat paksiko ya, yang terbuat dari gula batu ya, gula batu. Kemudian kita gunakan santan juga. Kemudian
tambahkan air ya, tambahkan air. Setelah itu kita tambahkan juga garam ya. Garam gunakan setengah sendok teh juga ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita panaskan supaya gula batunya meleleh ya. Setelah air gula larut, kemudian kita tambahkan susu kental manis ya. Matikan apinya, biarkan hingga dingin dengan sendirinya ya. Dalam panci lain kita siapkan tepung ketan, wheat flour, tambahkan juga tepung jagung ya. Kita aduk ketiga tepung ini, aduk hingga tercampur rata ya. Setelah air gula dingin, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan tepung ya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata ya. Setelah adonan pak sekonya tercampur rata seperti ini, kemudian terakhir kita masukkan minyak sayur ya. Setelah itu kita aduk hingga tercampur rata, biarkan di suhu ruang kurang lebih 20-an menit ya, supaya adonan lebih tercampur rata dan tidak ada rasa dari tepung ya. Seperti ini. Siapkan loyang yang sudah kita olesin menggunakan margarin. Kemudian kita tuang adonan linko ya, yang sudah kita diamkan kurang lebih selama 20 menit ya. Nah, seperti ini. Aduk dulu sebelum dituang ya Bunda ya. Kemudian kita tuangkan ya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam cetakan seperti ini ya. Tujuan disaring supaya adonan linkonya nanti benar-benar lembut ya. Setelah adonan linko kita taruh di loyang seperti ini, kemudian kita hentakkan sekali atau dua supaya minyak dan juga bagian atasnya santan itu tidak rata ya. Lakukan hal yang sama ke pak seko ya. Setelah linko dan juga pak seko ready kita steam, jangan lupa tutup menggunakan aluminium foil ya. Tutup menggunakan aluminium foil seperti ini sebelum kita kukus ya. Panaskan dandang. Setelah dandang panas, kemudian kita steam untuk pak seko dan juga linkonya ya. Kita steam kurang lebih selama 1 jam ya. Pastikan airnya cukup untuk menyetim kedua kol ini ya. Seperti ini. Kemudian kita tutup ya. Tutup, biarkan kita steam selama 1 jam. Setelah kita kukus selama 1 jam, tes menggunakan tusuk sate ya. Nah, bila tidak ada yang lengket seperti ini, tertanda linko dan juga pak sekonya sudah matang ya. Tunggu hingga dingin dengan sendirinya, baru bisa dipotong ya. Terima kasih.
Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Setelah kita biarkan di suhu ruang kurang lebih selama 2 hingga 3 jam, Pak Seko dan juga Linko sudah siap kita goreng ya. Teksturnya itu seperti ini ya. Nah, kita bandingkan dengan Linkonya ya. Pak Sekonya lebih lentur sebab lebih banyak ketannya ya. Sesudah itu kita panaskan teflon. Panaskan teflon menggunakan api kecil, kemudian kasih sedikit minyak atau margarin. Sesudah teflon panas, kemudian kita masukkan adonan Pak Seko dan juga adonan Linkonya ya. Kita goreng hingga bagian bawah berwarna kuning keemasan. Setelah sisi bagian bawah berwarna kuning keemasan seperti ini, kemudian kita balik, goreng lagi hingga sisi bagian dalam berwarna sama ya. Nah, warnanya cantik sekali ya. Begitu juga dengan Linkonya ya. Boleh menggunakan telur, boleh juga begini saja makan ya. Usahakan bila menggoreng jangan dilengketin ya. Seperti ini, goreng hingga berwarna kuning keemasan juga. Penampilan dari Pak Seko dan juga Linko yang sudah kita goreng ya. San em phai lo, san dai kin hong kong si fa choi. Selamat tahun baru China ya. Semoga selalu sehat, selalu panjang umur. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke media sosial yang ada di HP Bunda dan juga teman-teman semua. Terima kasih.